warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, Ibu ucapkan selamat datang buat anak-anak Ibu semua yang sudah berada di SMP Muhammadiyah 1. Baik nak, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita mulai dengan sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik nak, sebelum Ibu melanjutkan, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu. Ibu bernama Ibu Yulmawarni. Ibu mengajarkan mata pelajaran seni budaya, dan insya Allah Ibu akan mengajarkan ada beberapa macam tentang seni budaya kepada Ananda. Baik, pada pertemuan pertama ini Ibu akan memperkenalkan kepada Ananda apa itu mata pelajaran seni budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar Ananda semuanya bisa memahami apa itu mata pelajaran seni budaya dan apa-apa saja cabang-cabang dari mata pelajaran seni budaya. Baik nak, Ibu yakin di sekolah dasarmu, di sekolah SD-mu dulu dirimu sudah belajar tentang kesenian atau seni budaya. Pernah Ananda menggambar? Pernah dulu Ananda belajar menari, menyanyi, dan berteater? Baik, seni budaya ini adalah sebuah mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah menengah pertama. Kalau bisa Ibu bilang, dalam kelompok penilaian di rapormu, mata pelajaran seni budaya ini termasuk pada kelompok B, sejajar dengan mata pelajaran prakarya, PJOK, dan seni budaya. Baik, dalam mata pembelajaran seni budaya ini terdiri dari 4 cabang. Cabang yang pertama adalah cabang seni rupa. Cabang yang kedua yaitu cabang seni musik. Yang ketiga, cabang seni tari. Yang keempat adalah cabang seni teater. Begitu banyak cabang-cabang yang akan kita pelajari di mata pelajaran seni budaya ini. Dan yang paling menggembirakan sekali dan yang paling sangat menyenangkan sekali, dalam pembelajaran seni budaya ini kita akan belajar tentang seni-seni, tentang seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater yang berasal dari daerah masing-masing. Daerah kita itu banyak. Ada daerah Riau, Melayu, daerah Minang, daerah Tapanuli Batak, dan daerah yang lain-lainnya. Ada Jawa dan yang lainnya. Itu adalah semua keragaman, keindahan, suatu anugerah bagi Allah kepada kita negara Indonesia yang memiliki bermacam-macam budaya. Semua itu saling melengkapi sehingga menjadi sebuah kekayaan bagi negara kita. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu. Tadi ada 4 kata Ibu akan jelaskan satu persatu. Cabang dari seni rupa ini yaitu mata pelajaran yang berkaitan dengan karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi yang merupakan karya dari buah tangan kita sendiri. Karya dari buah tangan dari diri kita sendiri. Contoh yang pertama, misalnya jika Ananda membuat sebuah gambar, ada yang disebut dengan gambar model, ada yang disebut dengan gambar ilustrasi, ada yang disebut dengan gambar kartun, ada yang disebut dengan seni grafis, dan banyak macamnya yang akan kita pelajari di mata pelajaran seni rupa ini. Karya seni rupa ini terdiri dari 2 macam karya. Yang pertama disebut dengan karya 2 dimensi. Yang kedua yaitu karya 3 dimensi. Baik, lebih detailnya nanti kita belajar tentang ini. Next, saya lanjut yang kedua, yaitu tentang seni musik. Di pelajaran seni musik, di sini nanti kita akan belajar tentang lagu-lagu daerah, lagu-lagu Nusantara, dan lagu-lagu nasional, dan banyak macam-macam yang lainnya. Dan di seni musik ini juga kita akan belajar memainkan alat musik. Pernah Ananda Ibu memainkan alat musik recorder? Pernah memainkan pianika? Nah, nanti alat musik ini juga banyak macamnya. Ada yang disebut dengan musik ensemble kalau memainkan alat musik. Kemudian
Ada lagi kalau bervokal, ada yang disebut dengan lagunya lagu solo. Pernah dengar kan? Pernah lihat? Ada yang duet, ada yang trio, dan ada juga yang vokal grup dan yang lainnya. Ada yang berupa akapela juga. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, yaitu seni tari. Nah, seni tari ini, Ibu yakin dari Ananda semua ada yang sudah pernah ikut menari kan? Nah, iya. Dan ada juga yang memang nggak suka kalau menari ini. Bunda bisa paksakan laki-laki mengatakan seni tari ini adalah penarinya adalah yang ikut nari itu adalah seorang yang bagaimana gitu, kata negatifnya. Tapi ingat nak, menari ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Begitu dengan cabang-cabang seni yang lainnya. Jadi tarian ini banyak gunanya, banyak fungsinya, banyak dia macamnya. Ada yang menari dilakukan oleh satu orang, ada yang menari yang bisa dilakukan oleh 2, 4, 6 atau 8 orang. Ada yang bisa dilakukan secara berkelompok, dan bisa juga bahkan menari ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, gitu juga fungsi dari menari, fungsi dari bernyanyi ini ada fungsinya tersendiri. Yang jelas dia yang pertama, misalnya kalau saya dari segi pendidikannya, yang pertama dia bisa mengenalkan, tari ini memperkenalkan budaya kita sendiri ya. Kita tahu, mereka nari ini berarti dia memakai, misalnya pakai piring, pakai pakaian teluk belanga dan yang lainnya. Ini berarti dari Sumatera Barat. Misalnya tarinya tari Zapin, tari ini berasal dari Riau atau Melayu yang lainnya. Dengar lagi tarian tortor, nampak orang nortor nari. Nah, ini dari sini kita juga mengetahui, tari ini berasal dari Tapanuli. Nah, dari tarian juga kita bisa mengambil sebuah pendidikan. Dan juga ada fungsinya sebagai hiburan. Dan berfungsi lagi untuk acara kenegaraan. Ada acara untuk penyambutan tamu dan lainnya. Lebih jelasnya nanti insya Allah akan kita ajarkan di cabang seni tari. Next, yang keempat tadi adalah cabang seni teater. Seni teater ini mungkin Ananda juga sudah tahu, sudah mengenal. Pernah lihat drama? Pernah lihat teater? Dan pernah lihat sinetron? Nah, ini berkaitan. Tapi yang disebut dengan teater ini adalah yang penayangannya langsung, itu yang disebut dengan teater. Yang langsung di panggung ya. Ketika penampilan teater itu tidak ada istilah cut ulang seperti yang kita lihat di sinetron. Kalau teater itu kita harus hafal dialog, kita harus hafal jalur. Jadi siapa kapan masuknya, memang ya itu yang dikatakan dengan teater. Jadi nampaknya memang agak rumit, tetapi kalau kita menjalaninya insya Allah akan lebih baik. Nah, anak ibu semuanya, mungkin hanya itu perkenalan ibu tentang seni budaya buat Ananda. Yang jelas cabang seni budaya tadi ada 4. Yang pertama rupa, yang kedua musik, yang ketiga tari, yang keempat adalah teater. Baik, sebelum ibu tutup, ibu berharap memberikan tugas kepadamu. Silakan dirimu baca-baca nak. Yang pertama mungkin akan kita pelajari yaitu tentang seni rupa. Silakan di rumah kamu pelajari, mulai baca-baca apa yang seni rupa. Tadi ibu mengatakan seni rupa itu ada 2, seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Tugasnya apa 2 dimensi, apa juga dengan yang disebut dengan seni rupa 3 dimensi. Baik, ibu tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.